kita melihat sebagai sektor alas kaki, industri alas kaki, kita harus mengatakan bahwa sebenarnya untuk alas kaki kita termasuk sebagai negara dengan tingkat ekspor yang paling tinggi di dunia ya. Kita sebagai salah satu eksportir terbesar dunia, meskipun memang tentunya ada angka impor yang ya tadi dibilang sekitar 400 juta, atau mungkin kalau dari angka kami sebenarnya kisaran 800 juta itu untuk KS64, termasuk diantaranya adalah komponen. Dan yang cukup besar adalah komponen karena memang itu diperlukan untuk produksi alas kaki yang kebetulan kita juga sebagai produsen untuk pasar global. Jadi kalau kita lihat apa yang statement Presiden kemarin, saya rasa kita setuju karena apa yang Presiden sampaikan itu adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran APBN, APBD yang dilakukan oleh Kementerian, KL, Dinas, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD. Dalam konteks ini kita sepakat bahwa anggaran pemerintah, anggaran belanja pemerintah itu memang diharapkan bisa menjadi katalisator bagi industri dalam negeri kita. Nah, kalau yang disampaikan Presiden kita sepakat, kita manfaatkan anggaran pemerintah supaya bisa bermanfaat secara optimum karena belanja pemerintah cukup besar dan selama ini sebenarnya sudah cukup banyak untuk industri alas kaki, misalnya untuk sepatu-sepatu militer, kita banyak beberapa industri kita yang memang secara spesifik sebagai supplier atau sebagai produsen untuk sepatu-sepatu militer yang digunakan oleh TNI, Polri, kemudian kedinasan-kedinasan yang memerlukan sepatu dengan spesifik tertentu. Saya rasa apa yang disampaikan Presiden kemarin juga untuk alas kaki kita agak surprise juga ya, terutama untuk sepatu militer, karena memang anggota kami sudah menjadi supplier yang cukup besar untuk untuk militer. Meskipun tentunya kita tidak memungkiri bahwa dalam proses pengadaan dan barang dan jasa memang tentunya ada perilaku-perilaku di mana kemudian produk-produk impor itu bisa masuk. Terkait dengan statement Presiden Jokowi terkait dengan masih maraknya impor barang oleh pemerintah pusat ini, selain industri alas kaki juga yang disorot oleh Presiden Jokowi adalah alat pertanian. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Andreas? Iya, ya saya kira ini bagi kami memang juga terkejut juga Presiden dengan berani menyatakan seperti itu. Karena itu Mbak yang terjadi sementara ini. Sebenarnya kalau alat-alat pertanian ya memang untuk beberapa hal yang sangat modern memang untuk kita perlu mengimpor ya. Tapi sebenarnya alat-alat pertanian standar itu sudah kita produksi sendiri ya. Misalnya traktor, banyak perusahaan di Indonesia yang bisa memproduksi traktor kan, traktor tangan ataupun traktor yang lebih besar lagi itu tidak ada masalah sama sekali. Dan komponen dalam negerinya itu antara 40 sampai 80% kan. Lalu juga alat-alat pertanian, bahkan dulu ini saya ingat mungkin beberapa tahun lalu Presiden pernah menyinggung cangkul pun diimpor kan ya. Ya walaupun sudah barang tentu sebagian kecil ya sudah barang tentu. Tapi itu menunjukkan bahwa keinginan kita untuk mengimpor itu, untuk memecahkan situasi dengan mengimpor itu seringkali kita lakukan. Sebenarnya yang jauh lebih besar Mbak daripada apa yang disampaikan Presiden itu impor pangan. Impor pangan ini luar biasa dan jauh lebih besar daripada yang kemarin disampaikan oleh Presiden hanya terkait dengan alat pertanian. Contoh saja ya Mbak, impor 8 komoditas pangan utama itu meningkat dari 8 juta ton tahun 2008, 10 tahun kemudian menjadi 27,6 juta ton. Tahun 2020 turun sedikit, lalu kemudian meningkat lagi tahun 2021 kemarin menjadi 27,7 juta ton. Bisa dibayangkan hanya dalam tempo 10 tahun, impor pangan kita meningkat hampir 20 juta ton untuk 8 komoditas pangan utama. Ini yang seharusnya menjadi concern besar Presiden juga.
Presiden mungkin tidak diberi data yang memadai terkait impor pangan ini. Kalau Presiden mendapatkan data yang memadai terkait impor pangan, ini beliau bisa benar-benar marah luar biasa kan. Kalau tadi Presiden hanya menyinggung alat-alat pertanian saja, tidak menyinggung impor pangan kita. Dan ini kita tahu persis kan bagaimana hasil akhir-akhir ini dalam sebulan, 2 bulan terakhir ini betapa hebohnya kita terkait dengan pangan, harga pangan yang naik relatif tinggi, kita tidak mampu mengendalikan, yang sebagian besar harga pangan tersebut harus kita impor. Jadi ini saya kira masalah impor itu tidak hanya alat dan mesin pertanian, juga menyangkut bahkan yang jauh lebih penting karena ini merupakan barang konsumsi utama masyarakat di Indonesia, itu impor pangan.